tidak bisa dipungkiri juga memang kita berdampingan. Betul. Nggak cuma di Bali doang, di Jakarta Dimana-mana aja pun ternyata masih ada men. Betul. Gitu kan? Betul. Yang namanya kirim-kiriman. Betul. Terus orang sirik bisa kirim-kirim sesuatu. Nah, gitu juga. Aku sendiri itu juga tidak mau mempercayai. Tapi ternyata yang namanya perjanjian terlarang itu beneran ada. Gila bridgingnya. Perjanjian terlarang. Iya. Karena ini apa nih? Mau bridging ke mana? Oh, Mau bridging ke perjanjian terlarang. oh yang Ke- iya. Bersekutu lah istilahnya. Bersekutu dengan setan. Iya, ternyata kan kayak gitu-gitu juga masih ada. Oh, masih ada ya? Masih ada. Ya jelas dong. Nah, kita sekarang masuk ke cerita perjanjian terlarang atau perjanjian dengan iblis lah, dengan setan lah gitu kan. Disclaimer dulu buat semuanya, tokoh dan kisah yang gue ceritain saat ini, gue udah dapet izin dari mereka semua, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Mereka bilang ya udah nggak apa-apa. Yang tidak terlihat. Karena si tokoh ini manusianya ya, manusia Si yang- Ade ini? bukan Bukan. si Ade. Jadi yang punya cerita dengan kaitan perjanjian dengan setan ini, itu dia bilang dia pengen kisah hidup dia bisa jadi pelajaran buat orang-orang, katanya gitu. Jadi teman aku yang bisa ngelihat dan bisa komunikasi itu, kita sebut aja namanya Ade ya. Ini orangnya bener real ada ya, bukan tipu-tipu. Ini gue bukan cerita fiksi loh. Satu lagi ada Neng. Neng itu temen kita juga. Dia belum bisa melihat, belum bisa komunikasi sama hantu, tapi ternyata orangnya cukup sensitif juga. Kita bertiga ada di circle yang sama. Suatu ketika si Neng lagi cerita biasa aja, cerita masa lalu dia lah dulu, cerita-cerita kecil gitu kan, cerita sepintas lalu gitu. Nggak sengaja di momen itu ternyata si Ade connect dengan si Neng dengan visualisasi masa lalunya si Neng. Pokoknya tiba-tiba connect aja gitu, sing gitu kan. Udah gitu malam harinya si Ade ini dapat vision lewat mimpi, karena memang si Ade ini kalau malam itu suka kayaknya sih bisa disebut sebagai astral projection. Astral projection nih? Itu yang ngehits bahasanya tuh astral Oh, projection, gitu. yang keluar, maksudnya rohnya atau apa ya, pokoknya bisa jalan-jalan di dunia sana lah, kayak Insidious gitulah ceritanya nih. Dia memang suka kayak gitu orangnya. Nah, tapi malam itu setelah siangnya dia connect dengan si Eneng, malamnya dia dapat vision di mimpi ketemu sama leluhurnya si Eneng. Leluhurnya si Eneng ini bukan kakeknya langsung, bukan kakek buyutnya juga. Jadi kayak udah atas-atasnya lagi, tapi masih dalam satu garis keturunan. Dia nggak bilang dia siapa. Maksudnya si leluhur ini tidak bilang beliau siapa. Beliau cuma bilang saya dari garis keturunan si Eneng. Perawakannya tuh cowok, pakai baju panjang putih, bawa tongkat. Terus dia cuma pesan sama si Ade. Dia bilang pesannya suruh si Eneng hati-hati karena bakal ada yang ngejahatin dia. Gitu. Dia nggak bilang tuh siapa, detailnya kayak apa nggak bilang. Lalu si leluhurnya itu bilang dia tidak bisa dipanggil. Maksudnya kalau kita mau manggil dia nggak bisa datang begitu aja. Dia bisa datang kalau dia yang mau datang. Kalau emang dia yang punya sesuatu untuk disampaikan, dia akan datang. Tapi kalau kita panggil dia nggak akan datang. Jadi bukan orang sembarangan lah intinya gitu. Di situ dia ada cerita kenapa dia bisa masuk. Maksudnya kenapa dia mau ngomong sesuatu. Selain si leluhur itu, ada juga ternyata di belakangnya yang ngikutin. Jadi kayak dua baris orang gitu. Di belakangnya dia ngikutin. Ternyata itu adalah ayah si Eneng yang sudah meninggal. Berarti si Eneng ini ada yang nempel di dia, nggak cuma satu nih. Ini bukan nempelin Eneng. Oh bukan, terus? Ini bukan nempelin Eneng. Pokoknya emang leluhur yang jagain aja dari jarak Ya itu jauh. maksud aku tuh Oh gitu. iya. Semua mereka yang mau yang jagain, mau yang ikut, itu namanya nempel. Tapi kan kalau nempel kesannya kayak ngikut kemana-mana Iya terus. sih, betul. Ini nggak selalu kelihatan. Jadi leluhurnya ini datang bareng sama ayahnya si Eneng. Ayahnya si Eneng ini perawakannya itu bapak-bapak biasa, tapi terlihat seperti menggendong sesuatu di punggungnya.
ternyata setelah dilihat-lihat, ditelusurin, dia tuh punya perjanjian, dan setelah meninggal itu jadinya kayak terikat sesuatu. Jadi nggak bisa bebas kemana-mana gitu. Dan dia nggak bisa banyak ngomong. Makanya yang ngomong itu si leluhurnya lagi nih, yang menyampaikan pesan. Yang jagain. Dia juga, si leluhurnya ini juga ada bilang kenapa dia yang ngomong, dia yang jagain, karena ini titipan dari ayahnya. Karena tapi si ayahnya kan ikut juga di belakangnya. Ikut tapi nggak bisa ngomong apa-apa. Oh gitu. Nggak bisa ngomong banyak. Berarti ini penyambung lidah lah. Penyambung lidah. Karena ayahnya masih pengen jagain si Eneng lah, pengen jagain anaknya gitu. Tapi karena satu dan lain hal nggak bisa turun tangan langsung, minta tolong lagi sama yang leluhurnya lagi gitu. Berarti maaf nih, berarti si ayahnya ini gentayangan dong? Waduh, kalau ngomong ya kan? Apakah yang gentayangan gitu-gitu susah juga nih. Karena kalau yang dari aku tahu juga, apa sih istilahnya mereka tuh nyebut yang gentayangan itu kan korin kan, roh, korin gitu-gitulah. Pokoknya agak complicated lah. Nah, si ayahnya ini tuh posisinya nggak bisa ngomong pokoknya, mulutnya kayak kekunci gitu, dan dia kayak buru-buru, maksudnya nggak bisa lama komunikasi gitu. Cuman biasanya kan kalau lagi komunikasi kayak gitu tuh ada vibrasi atau vibe yang bisa ketangkep kan sama si Ade. Si Ade terus kayak mencoba mencari tahu dan gali-gali lebih dalam. Ternyata si ayahnya ini dulu pernah kayak bertapa di satu gua gitu, entah di mana tuh nggak kelihatan di gua mana. Terus semedi buat dapat sesuatu. Nah itu si Ade juga mungkin ngomongnya nggak enak karena nggak etis atau apa. Dia nggak detail nih, maksudnya untuk mendapatkan kesehatan kah, kemakmuran kah, untuk mendapatkan kekayaan kah, ganteng kah gitu. Dia nggak spesifik jelasin apa gitu. Tapi pokoknya melakukan suatu ritual lah, perjanjian. Lalu pas lagi di gua itu waktu lagi semedi, si Ade ini melihat vision ada 3 kertas gitu, tulisan nama anak-anaknya. Yang salah satunya di nama itu ada nama si Eneng. Gitu. Berarti ini ke bawah-bawah nih anaknya di perjanjian itu ya? Betul. Sampai sekarang si Eneng sih belum merasakan apa-apa. Maksudnya kayak gampang sakit atau apa tuh enggak. Belum lah ya. Kita nggak tahu lah. Ya jangan sampai. Dari 3 nama itu juga kan pasti akan kepilih salah satu kan. Maksudnya yang mana aja yang lagi lengah kan pasti akan random kayaknya ya. Iya, akan gampang kecomot sama yang pokoknya ada 3 jaminan kan? Nih, ada 3 jaminan. Iya, bener. Serah deh mau ambil yang mana nih. Bener. Gitu. Terus cerita tentang si Eneng ini kayaknya sih mengarah, kalau si Ade lihat gitu ya, dapat visionnya, kayaknya sih mengarah ke nama si Eneng yang akan diambil. Yang akan dicomot kayaknya, tapi kan semua bisa vision yang didapat si Ade. Kayaknya nih gerakan tangan si Jin yang mau ngambil tuh comot nama tuh kayaknya mengarah ke si Neng. Tapi kalau gue pribadi menanggapi hal itu, gue bilang sama si Neng, ya lu banyak doa aja, lu serahin sama yang di atas, apapun kan bisa berubah. Tapi di luar itu apapun, karena si Eneng nih punya basic story yang berat juga. Dia bilang dia mau ceritain lebih detailnya nanti di kesempatan yang lain. Ya gue bilang lah, gue pesen apapun basic story bokap lu, apapun basic story hidup lu, kalau sekarang emang lu udah buka lembaran baru, ya mendekatkan diri sama yang di atas makin deket lagi kan nggak ada salahnya gitu. Walaupun kan tapi udah ada perjanjian nggak bisa diubah gitu-gitu kan. Banyak yang bilang kan kalau udah ada perjanjian akan ngiket terus dan nggak bisa diubah kan. Bener. Tapi kalau gue pribadi tuh enggak deh, kekuatan doa tuh tetap di atas segala-galanya deh. Lagi ke pribadi masing-masing. Iya. Sejauh apa kita mengimani hal seperti itu gitu kan. Bener. Dan gue tetap bilang sama si Eneng itu, lu tetap doain aja almarhum bokap lu, apapun vision yang didapat kan, ya tetap berdoa kan nggak ada salahnya gitu. Berarti si Neng ini ya itu tadi mesti ya semoga dia tidak kepikiran ya sama, misalkan si Ade kan ngebacain kan katanya kan. Nah ngomong-ngomong kepikiran ya, tapi si terakhir itu si Ade ada bilang bokap lu tuh pengen komunikasi sama lu.
dia nggak mau ngomong lewat gue, katanya gitu. Tapi waktu kita lagi ngobrol kayak gitu, si Neng nih belum siap. Dia masih takut dan kaget lah istilahnya gitu. Tapi kesini-sini si Neng ada ngomong juga sama gue, dia pengen buka deh. Coba deh yuk komunikasi gitu. Tapi gue nggak tahu waktunya kapan. Karena dia pengen tahu lebih detail lagi gitu. Biar nggak penasaran juga, biar lebih jelas juga cerita dan maksudnya apa gitu. Nanti kalau udah ada update, update lagi. Oke deh. Oke, kalau gitu, ini hostnya kan Anda, bukan saya. Oh iya, jadi kita closing dulu ya. Yeah. Kalau ini udah rame, kita lanjut cerita berikutnya. Jadi kalau nggak rame nggak lanjut, tetap lanjut sih kalau gue. Lanjut aja. Udah gitu aja. Salam Anjay horor, TBL. Gitu dong, yang kompak ya. 1, 2, 3, Anjay horor, TBL. Nah, ayo. 1, 2, 3, Anjay horor, TBL. Udah harus bergetar. Ya. Jangan ketakutan. Yuk. Ciao.